Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk pemirsa JTV dimanapun Anda berada tentunya. Senang sekali saya Guntur Eka Saputra kembali hadir layar kaca Anda ini dalam program Bincang Santai bareng Imigrasi yang dimana kali ini kita akan membahas itu adalah kewajiban pelaporan izin tinggal warga negara asing di Kota Depok. Dan apalagi ini sudah mulai juga nih dibuka ya, di mana warga negara asing untuk bisa masuk ke Indonesia kembali, yang dimana juga tetap dengan menerapkan protokol kesehatan, yang dimana untuk juga mencegah dari penyebaran COVID-19. Dan saya tidak sendiri tentunya, nanti juga akan dua narasumber yang luar biasa, yang pakar di bidangnya tentunya di imigrasi ini. Tapi sebelumnya saya juga mengingatkan kembali untuk pemirsa JTV dimanapun Anda berada, Anda dapat mengakses dengan berbagai cara, yaitu dengan program-program JTV, yaitu diantaranya channel 32 FTV Digital, channel 54 WAFTV Analog, serta juga Anda dapat mengakses live streaming di www.tv.gunadarma.ac.id, serta juga di www.ujtv.co.id. Dan bagi Anda pengguna smartphone, seperti saya juga, karena kita pasti mobile gitu ya, maka dapat mengakses dan juga mengunduhnya, dan juga install pastinya di Play Store dan juga App Store di UJTV Mobile. Dan pada kali ini kita membahas mengenai adalah kewajiban pelaporan izin tinggal warga negara asing di Kota Depok tentunya. Ini menarik sekali, kenapa? Karena katakanlah walaupun kita sama manusia tapi kita memiliki kewarganegaraan, itu adalah warga negara dari setiap suatu negara. Dan bagi siapa saja yang katakanlah berpergian ke suatu negara tertentu, maka otomatis harus ada izin tinggalnya atau katakanlah pendataan. Kira-kira seperti apa dan hal tersebut, maka otomatis kita akan sapa terlebih dahulu, ya ini sudah ada narasumber yang luar biasa. Yang pertama adalah Mas Joko Ardianto Wibowo, HMDIM HSMPA selaku Kasubsi Intelijen Keimigrasian. Halo, ya. Salam sehat Mas Joko. Salam sehat. Iya, saya panjang ini bacanya, luar biasa ini namanya ya. Iya. Ya, dikit lagi nih, saya doakan biar DR depannya nih. Amin, ya, amin. S3 amin. juga sekali ya. Amin, ya. amin. Amin, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Udah mulai sibuk belum nih ya kira-kira? Karena katanya mulai dibuka nih katanya. Ya, betul, sudah mulai sibuk juga pengawasan keimigrasian juga senantiasa kami lakukan juga, karena memang kan beberapa ada 2 pintu internasional, termasuk kemarin juga Bali juga baru dibuka, dan pelaksanaan pengawasan menjadi lebih berjalan seperti biasanya lagi. Betul, iya. Apalagi walaupun kata sudah dibuka, tetap ya protokol kesehatan harus beberapa hari untuk tinggal gitu ya. Betul, ya, sesuai dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Betul. Betulnya, luar biasa sekali. Ini sebenarnya saya nggak sabar nih ya, berapa hari sih kalau misalkan dia kesini, dan harus gimana sebenarnya ya keluarga negara asing untuk bisa katakanlah memang biar aman, tenang, dan juga tinggal di Kota Depok khususnya. Ya, nanti saya akan tanya ke Mas Joko. Dan yang kedua, di sebelah sana juga sudah ada, ya, ini dengan rencananya luar biasa sekali. Ini ya, okay. Ini adalah dari Mas Yuris Setiawan SH selaku Kepala Subseksi Informasi Keimigrasian. Halo, salam sehat Mas Yuris. Salam sehat. Ya, sehat ya? Alhamdulillah, sehat selalu. Sehat selalu ya pastinya, walaupun kurang tidur ya. Ini pasti, karena sudah pasti dikurang istirahat, karena kita sudah mulai masuk datang ke Indonesia, apalagi di Kota Depok seperti itu. Baik. Nah, tapi sebelum pemirsa, sebelum saya berbincang lebih jauh kepada Mas Joko dan juga Mas Yuris, kita akan menyaksikan terlebih dahulu, ini adalah dari VT Profil Keimigrasian. Berikut ini. Meningkatnya perekonomian Kota Depok didukung oleh perkembangan ekonomi yang mandiri serta pembangunan infrastruktur dan ruang publik yang merata. Dengan visi Kota Depok yang unggul, nyaman, dan religius. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi membawa banyak pengaruh positif. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Depok hadir sebagai salah satu sentral masyarakat di bidang keimigrasian. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, pengertian keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Kantor Imigrasi Depok berdiri di atas tanah dengan luas 2.790 meter persegi.
Dan sejak tanggal 12 Maret 2008, kami berkomitmen memberikan yang terbaik kepada masyarakat dengan pelayanan yang ramah, bekerja dengan dedikasi yang tinggi. Kantor Imigrasi Depok membawahi 11 wilayah kerja. Dengan sarana dan prasarana yang kami miliki, kami selalu memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing dengan pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Dalam memaksimalkan pelayanan, kami selalu berbenah dan selalu ingin menjadi yang terbaik. WNI, pendaftaran paspor online, permohonan paspor baru, penggantian paspor baru habis berlaku, penggantian paspor hilang, dan penggantian paspor rusak. WNA, izin tinggal kunjungan atau ITK, izin tinggal terbatas atau ITAS, izin tinggal tetap. Seiring dengan perkembangan teknologi, pendaftaran pembuatan paspor dapat dilakukan secara online agar terciptanya kecepatan dan ketepatan. Imigrasi Depok membuat aturan yang berlaku dengan tidak mempersulit birokrasi tanpa mengurangi ketegasan dan penegakan hukum keamanan negara Indonesia. Hal ini ditujukan untuk terciptanya kinerja yang positif dan sportif. Kami juga memiliki tim yang mampu bekerja sama dalam mengurus bagian kepegawaian serta menyusun program rencana anggaran, mengelola keuangan, dan melakukan pengendalian internal. Hal ini ditujukan untuk terciptanya kinerja yang positif dan sportif. Berbagai penghargaan dan prestasi telah kami raih. Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat sebagai penambahan pemasukan PNBP penerimaan negara bukan pajak. Dalam memaksimalkan pelayanan, kami selalu berbenah dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian seperti pembuatan paspor bagi WNI dan pelayanan izin tinggal bagi WNA. Kami, Imigrasi Depok, dengan pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Ya, baik pemirsa, kita telah menyaksikan bersama dari Viti dari Kantor Imigrasi Kota Depok. Tentunya, nah ini saya jujur ya, bagus sekali nih Mas Joko. Alhamdulillah, makasih. Dan saya kenal tadi, salah satunya kayaknya ada Mas Joko ya di situ ya. Iya, memang ya. Alhamdulillah saya jadi artis juga di situ. Juga, sebagai talent juga, iya. Dan juga sebagai katakanlah bertugas juga seperti Betul. itu. Luar biasa sekali. Dan ini dan juga pemirsa juga lihat bahwa di sana banyak sekali penghargaan-penghargaan yang akhirnya menciptakan inovasi. Gitu ya. Nah kalau gitu saya mau tanya nih ke Mas Yuris tulis selaku Kepala Subseksi Informasi Keimigrasian. Kalau sebelum diceritakan lagi nih, kira-kira apa yang baru saat ini di dalam Kantor Imigrasi Kota Depok? Boleh cerita sedikit Mas Yuris? Silakan. Iya. Jadi memang kalau untuk yang baru sendiri saat ini kita lagi bukan membangun sih sebenarnya
sudah dideploy aplikasinya. Aplikasinya namanya Siaduin, aplikasi informasi dan pengaduan. Jadi di situ nanti memuat tentang informasi-informasi. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang membutuhkan informasi, dia bisa langsung masuk ke aplikasi tersebut, secara real time akan dijawab oleh mesin. Gitu. Kemudian kalau misalnya memang ada pengaduan, baru kita tindak lanjuti. Tapi kalau misalnya hanya kebutuhan informasi, di situ sudah ada bagian-bagiannya, tinggal dipilih aja. Kemudian nanti berdasarkan dari situ, pemohon akan mendapatkan informasi yang sesuai secara real time. Oke, baik, luar biasa sekali. Berarti sudah menerapkan nih dari 4.0, sebenarnya revolusi industri. Jadi dikenal dengan chatbot ini ya sebenarnya ya. Jadi dengan kata kunci tertentu maka sistem akan menjawab secara otomatis itu ya. Yaitu sudah dengan artificial intelligence. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan kalau pemirsa yang lagi di TV ada di rumah. Ya bahwa ini Kota Depok luar biasa sekali, kantor imigrasinya berinovasi tentunya. Nah, kalau kita balik ke topik nih Mas Joko ya, di mana kewajiban pelaporan izin tinggal WNA di Kota Depok. Ya. Nah, sebenarnya boleh cerita juga sebelum mungkin saya katakanlah memaparkan nih Mas Joko ya. Kira-kira sekarang WNA di Kota Depok ada berapa? Kisaran berapa? Sekitar untuk warga negara asing pemegang izin tinggal terbatas sekitar 470 ya Pak Yuris ya. 470. Lalu untuk ITAP itu sekitar 252. Hmm. Jadi memang untuk pemegang izin tinggal terbatas itu paling banyak didominasi oleh penyatuan keluarga dan juga pelajar. Seperti itu. Ya, karena apalagi kalau di Depok ini perguruan tingginya juga banyak ya. Betul. Jadi banyak sekali katakanlah pertukaran pelajar. Ya, jadi akhirnya dibantu juga di Kota Depok ya. Betul. Oke, baik. Nah, pemirsa UTV, nah ini kita akan juga saksikan nih, ini adalah sedikit paparan ya, informasi disampaikan oleh Mas Joko atau Mas Yuris? Saya Joko, nanti terlebih dahulu, boleh silakan. Mengenai pelaksanaan dan penegakan hukum tentunya, karena kalau tadi saya mendengar juga menggarisbawahi kedaulatan suatu negara. Betul. Ya, itu ya luar biasa sekali. Maka kita harus tahu dan juga bagaimana informasi mengenai dari kewajiban pelaporan izin tinggal bagi orang asing dan penjaminannya tentunya. Silakan Mas Joko. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada sore ini akan memaparkan sedikit terkait kewajiban pelaporan izin tinggal bagi orang asing dan penjamin. Jadi ini kan banyak sekali warga Kota Depok gitu ya, yang masih belum memahami, apalagi yang mendatangkan orang asing yang ke Indonesia gitu. Pelaporan apa aja sih yang perlu saya laporkan ke kantor imigrasi gitu. Jadi sebenarnya untuk orang asing dan untuk penjamin sebagaimana dalam pasal 63 dan 71 Undang-Undang 6 tahun 2011 juga pasal 192 PP nomor 31 tahun 2013. Jadi di sini adalah kewajiban-kewajiban orang asing dan penjamin ya, Mas Igun. Jadi pertama, apabila perubahan status sipil, misalkan dia tadinya jomblo di sini, tiba-tiba dia nanti nikah sama orang Indonesia gitu kan, atau dia nikah sama warga negara asing lainnya, itu harus mengupdate status sipilnya di kantor imigrasi. Gitu. Jadi jangan sampai tidak mengupdate gitu. Bukan karena kita kepo, tapi emang harus kewajibannya. Betul gitu. sekali. Ya, lalu yang saya mau jomblo terus ya Mas Joko. Betul, ya? harusnya. Harus diubah nih ya. Gitu. Jangan sampai nanti tiba-tiba jomblo, padahal udah nikah deh. Padahal nikah, iya. Luar biasa. Karena lalu apa namanya ada perubahan kewarganegaraan, ya apa namanya tidak sedikit pula ada warga negara asing yang sudah convert ke warga negara Indonesia ataupun warga negara asing satu ke warga negara asing lainnya, atau bahkan yang mempunyai apa namanya double citizenship atau kewarganegaraan ganda gitu. Lalu yang kedua juga orang asing dan penjamin orang asing wajib melaporkan kantor imigrasi apabila ada perubahan pekerjaan. Misalkan dia dari manajer berubah jadi direktur, itu dilaporkan ke kami. Nanti kan ada beberapa persyaratan dan ini tempatnya Pak Yuris ya, yang nanti apa namanya aplikasinya di sana. Lalu apabila untuk orang asing apabila ada perubahan penjamin, misalkan ini yang dimaksudkan dia tadinya sponsornya PT, gitu, PTA, tapi karena dia sudah menikah dengan warga negara Indonesia, dia melakukan konversi penjamin. Oke, penjamin itu berarti adalah mungkin istri atau dari suaminya tersebut. Gitu ya? Betul, betul. Lalu yang terakhir itu perubahan alamat. Gitu. Ini perlu di apa namanya pertegas ya bahwa terkait perubahan alamat itu adalah domisili si orang asing itu. Misalkan dia berada di Cilodong, nah itu berarti dia harus pindah kemana nih? Pindah ke Beji.
Nah itu harus segera dilaporkan, jangan sampai enggak. Karena masih ada banyak asumsi bahwa harus sesuai dengan KTP penjamin. Nah itu salah gitu. Oke, baik. Harus sesuai dengan domisili orang asing itu berada. Oke. Tadi saya sempat berpikir juga soal gitu Mas Joko. Ya. Alamat itu apakah dengan sesuai dengan penjamin atau penanggung jawabnya, berarti kan kalau tadi PT, Iya. alamat PT gitu ya. Betul. Tapi ternyata tergantung dari domisili si katakanlah si WNA ini, gitu Betul. ya, walaupun dia pindah. Betul. Jadi memang terkadang yang membingungkan, makanya kami terima kasih nih ada UGTV untuk sebagai sarana sosialisasi kepada warga Kota Depok. Jadi misalkan dia mempunyai KTP DKI atau KTP-nya KTP Ciledug, kecamatannya Sukmajaya gitu. Tapi nih orang tinggalnya di Cinere. Nah itu harus tetap di sistem kami terdaftarnya di Cinere, bukan di Sukmajayanya, di Cinerenya gitu. Jadi di mana domisili orang asing itu berada. Oke. Ini digarisbawahi luar biasa sekali. Iya. Ya, tadi soalnya pasti ada terjadi misperception gitu ya. Misperception, sering kali seperti itu. Seperti itu. Jadi alamatnya harus yang terbaru. Betul. Ya gitu. Jadi pemirsa bagi yang kenal diperbarui ya. Gitu. Tenang saja kalau kata Mas Joko bukannya kepo ya, tapi pendataan. Pendataan gitu kan, ya. Karena itu. ini segala data ini kan merupakan suatu pengawasan administratif terhadap keberadaan kegiatan orang asing di sini. Oke. Gitu. Baik. Lalu next ini adalah ini kewajiban pemilik atau pengurus tempat tinggal penginapan. Jadi nggak hanya orang asing atau penjamin aja. Jadi pemilik pengurus tempat penginapan seperti contohnya kan di sini banyak ya jalur Margonda itu banyak apartemen dan banyak hotel. Itu wajib untuk memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat situ. Dan itu ada tercantum di pasal 72 Undang-Undang 2011 dan pasal 187 PP nomor 31 tahun 2013. Nah, ini dia namanya aplikasi pelaporan orang asing. Oh, yang tadi dari itu yang beda. Itu beda ya. Beda. Jadi itu inovasi baru ya. Ya. Ini sebenarnya aplikasi yang sudah dibuat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dari pusat. Jadi dari pusat ini membuat aplikasi ini untuk memudahkan utamanya masyarakat melaporkan keberadaan orang asing. Gitu. Jadi misalkan di sini kan ada 3 registrasi, ada sebagai registrasi penginapan, perorangan dan perusahaan. Kalau penginapan itu ya ambil contoh hotel A, dia datang orang asing ke sini dan langsung dimasukkan ke aplikasi ini. Dan aplikasi ini juga sudah pada tahun ini sudah kami sosialisasikan juga, Mas Igun, ke seluruh tempat penginapan dan juga beberapa perusahaan asing. Gitu. Lalu juga misalkan ya ada tetangganya Mas Igun gitu kan, datang orang asing ke situ, wah kantor imigrasi kejauhan. Nah ini fungsinya. Ini jawaban solusinya. Jawaban solusinya. Jadi nggak ada alasan kantor, mungkin kalau kantor imigrasi dari Bojong Sari kan kejauhan ke sini. Nah itu solusinya bisa seperti ini, memakai aplikasi ini. Oke, baik. Kalau saya boleh tanya Mas Joko, nah ini kan sebenarnya salah satu solusi ya dari Ditjen Keimigrasian lah. Betul. Bahwa kalau seandainya memang katakan tadi jauh, kemudian mungkin kadang bentrok dengan pekerjaan, Betul. akhirnya mereka tidak bisa melaporkan orang asing tersebut. Betul. Ya, kalau tadi misalkan PT gitu kan ya, kalau PT berarti dia melaporkan oleh PT-nya. PT-nya. Kalau misalkan dia menginap di suatu tempat, katakanlah mungkin hotel atau cottage atau apa, berarti ada tempat dari si cottage tersebut. Penginapan. Biasanya kalau perusahaan itu kan mereka mempunyai mes. Betul. Ada beberapa perusahaan yang mempunyai mes, ya daftarnya registrasinya lewat ini. Kalau misalkan ada nih di perumahan tertentu, ternyata dia tahu ada orang asing. Nah, kita nggak tahu kan maksudnya, apakah yang bersangkutan sudah lapor atau belum. Betul. Nah, itu berarti yang katakan mungkin lingkungan warga, RT RW-nya boleh lapor juga langsung ke sini. Nanti bisa langsung ke si aduin, atau nanti bisa disampaikan si tetangganya itu untuk, Pak ada orang asing ya, 1 kali 24 jam, monggo dilaporkan ke aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Seperti itu. Nah, Dan ini hanya melaporkan. Betul. Bukan merubah. Jadi kalau merubah yang tadi slide sebelumnya, itu harus ke kantor imigrasi. Kantor imigrasi, Gitu. Sebenarnya itu datang ke kantor adalah untuk justifikasi ya? Ya, jadi kalau misalkan sudah melapor, nah terkadang memang ketika sudah dimasukkan ke dalam sistem APOA, ada petugas imigrasi yang datang juga tetap ke tempat penginapan untuk mengecek apakah orang ini sudah check out atau belum, untuk memastikan gitu. Menarik sekali. Nah, terkait tadi kewajiban melapor itu tentunya kan
partisipasi masyarakat itu sangat penting. Iya. Iya, karena informasi dari masyarakat itu lebih cepat dan lebih aktual. Karena terpercaya. Dan terpercaya, iya, betul. Oke. Jadi kami pernah ada case di daerah Jalan Kartini. Jadi ada seorang warga negara asing yang kami mendapat laporan dari masyarakat terkait keberadaan yang bersangkutan. Ternyata benar, rupanya yang bersangkutan menggunakan kartu izin tinggal terbatas dari daerah lain dan dia tinggal di sini udah setahun. Oke. Gitu. Jadi memang partisipasi masyarakat terkait pelaporan orang asing itu sangat besar gitu. Makanya kami setiap sosialisasi selalu kami gembor-gemborkan istilahnya gitu untuk masyarakat. Ayo kalau misalkan ada keberadaan kegiatan orang asing mencurigakan apalagi gitu kan, mohon dilaporkan ke kantor imigrasi. Bisa juga nanti kan lewat aplikasi si Aduin. Aplikasi Aduin tadi ya. Dan tentunya partisipasi tidak hanya masyarakat tetapi Timpora. Karena dalam Timpora itu pertukaran informasi itu merupakan bentuk sinergitas kerjasama kami. Salah satunya ya beberapa kali kami berkoordinasi dengan Polres, dengan Brimob, dengan Kodim terkait pertukaran informasi keberadaan orang asing. Oke. Gitu. Oke, ini sebenarnya juga partisipasi masyarakat ini juga penting tadi ya, sangat penting. Kenapa? Karena pemerintah dalam hal ini katakanlah kantor imigrasi Kota Depok tidak bisa berjalan dengan baik kalau masyarakatnya juga tidak membantu. Betul sekali, kira-kira betul sekali. seperti itu. Maka mungkin juga di luar sana sepertinya ini ya Mas Joko dan Mas Yursis karena kurangnya informasi sepertinya. Gitu ya kan. Jadi maka tadi saya sempat ada bilang mispersepsi itu karena ternyata sebenarnya harusnya katakanlah contoh paling saja alamat itu ada terdekat tersebut gitu ya. Gitu. Nah, kalau saya izin sekarang saya ke Mas Yuris dari kepala subseksi gitu ya, informasi keimigrasian. Sebenarnya kalau tadi si Aduin ya, si Aduin itu. Biasanya nih kan juga sekarang itu katakanlah genre-nya gitu ya atau hotnya lebih suka lewat sosial media gitu ya, mencari informasi nih Mas Yuris. Dan saya juga sempat cek bahwa kantor imigrasi juga sudah punya website gitu ya, seperti itu. Nah, biasanya laporan-laporan seperti ini tuh lebih banyak melalui katakanlah sosial media mungkin WhatsApp gitu ya, atau direct message ke sosial media seperti Instagram atau gimana? Mungkin trennya di Kota Depok tuh gimana? Mungkin boleh cerita. Iya. Jadi untuk tren di Kota Depok sendiri ini menyesuaikan ya Pak ya. Tergantung sesuai umurnya juga kan. Cuma dari beberapa yang kita ambil sampling gitu ya, paling banyak memang arahnya ke WhatsApp, kemudian ke Instagram, itu paling banyaknya. Iya. Biasanya sih dipanggilnya apa? Admin, mimin atau ya bisa gitu ya, admin, bisa mimin, ya. Bisa gitu. Biasanya sih gitu. Ya, bahasa sapa akrab netizen ya. Iya. Oke. Gitu sih. Karena kami pernah berkat informasi dari masyarakat melalui Instagram kami, juga ada beberapa kanal Instagram yang men-mention kami. Akhirnya ada terungkap kasus warga negara asing yang minta-minta. Oh, oke. Ya, dan juga pengungsi juga yang minta-minta gitu. Jadi ya kami sangat apresiasi sekali karena masyarakat Depok terkait pelaporan orang asing itu sudah sangat aware gitu terkait hal ini. Betul sekali. Nah ini mungkin karena juga akhirnya ada katakanlah mungkin sedikit mengganggu gitu ya dari masyarakat Kota Depok sendiri. Nah ini maka pemerintah langsung menjawab hal tersebut ya gitu. Mau direct message, komen atau dari WhatsApp. Nah sebenarnya saya mau tanya tadi WhatsApp-nya tapi ntar dulu kita hold dulu ya. Juga saya juga pengen tahu nih supaya pemirsa TV dan juga halayak ramai yang menonton acara ini juga terus sebenarnya katakanlah izin tinggal seperti terbatas, kemudian kunjungan dan tetapi itu bedanya apa sebenarnya? Pasti ada ciri khas perbedaan gitu ya. Mungkin nanti Mas Yuris dan juga Mas Joko bisa bantu jawab. Untuk itu pemirsa UJTV jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di UJTV.
Pemirsa UTV, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Bincang Santai Bareng Imigrasi. Bersama saya Guntur Eka Saputra yang kali membahas kewajiban pelaporan izin tinggal warga negara asing di Kota Depok. Dan pada segmen sebelumnya kita juga telah membahas nih bagaimana perkembangan dari kantor imigrasi Kota Depok tentunya, dan juga serta inovasi yang juga diharapkan dan juga telah diterapkan oleh kantor imigrasi Kota Depok untuk menunjang kegiatan, yaitu khususnya berhubungan dengan warga negara asing di Kota Depok sebagai bentuk dari menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Dan mungkin tadi kita sempat terpotong jeda ya Mas Joko dan Mas Yuris. Nah ini kaitan dengan izin tinggal tuh kalau saya baca ada 3 nih ya. Ya mungkin boleh sharing Mas Yuris kira-kira dari 3 itu apa sih maksudnya gitu ya, seperti terbatas, kemudian juga tetap dan lainnya. Mungkin boleh Mas Yuris. Iya, jadi mohon izin Pak nih, terima kasih sebelumnya. Jadi kita langsung aja, untuk izin tinggal kunjungan adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing yang masuk ke Indonesia dalam rangka kunjungan. Nah, dalam rangka kunjungan itu hanya diberikan waktu 30 hari, jadi pertama masuk dari luar negeri diberikan waktu 60 hari, kemudian bisa diperpanjang sampai dengan maksimal 180 hari, dengan masing-masing perpanjangan 30 hari. Nah, biasanya dia hanya untuk kunjungan. Kalau dulu bisa untuk wisata, kunjungan keluarga, bisnis, termasuk kunjungan jurnalistik juga termasuk di dalamnya gitu kan. Cuman untuk saat ini mungkin hanya terbatas di kunjungan bisnis saja, karena untuk wisata sendiri masih belum diizinkan gitu kan. Kemudian yang kedua ada izin tinggal terbatas. Nah, izin tinggal terbatas itu adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing yang masuk menggunakan visa tinggal terbatas. Atau izin tinggal terbatas juga bisa diberikan melalui alih status dari izin tinggal kunjungan ke izin tinggal terbatas. Biasanya izin tinggal terbatas ini diberikan untuk bekerja, kemudian ada investor, kemudian ada peneliti, kemudian ada pelajar, penyatuan keluarga, kemudian repatriasi atau ingin kembali jadi WNI, kemudian ada lansia, dan ada lagi namanya Work holiday. Jadi diberikan untuk itu. Biasanya lamanya 1 tahun, kecuali mungkin ada investor yang bisa 2 tahun, kemudian yang 2 tahun itu bisa untuk pelajar. Gitu. Selebihnya 1 tahun diberikan, kemudian dapat diperpanjang, maksimal perpanjangan 5 kali, masing-masingnya maksimal 1 tahun. Gitu. Kemudian untuk ITAP sendiri, ITAP biasanya izin tinggal tetap. Jadi ITAP ini prosesnya melalui alih status Pak, dari izin tinggal terbatas jadi izin tinggal tetap. Gitu. Hanya melalui proses alih status. Biasanya dia ada persyaratan tertentu. Misalnya kalau dia ITAP karena keluarga, menikah dengan WNI katakan, minimal usia pernikahan harus sudah 2 tahun, kemudian harus tinggal di wilayah Indonesia juga dengan waktu tersebut gitu. Kalau misalnya dia karena pekerjaan, minimal tinggal selama 3 tahun berturut-turut dan seterusnya gitu. Cuman dia bisa diberikan maksimal 5 tahun, kemudian untuk multiple entry permit-nya diberikan 2 tahun, dan 1 tahun. Gitu. Oke, baik. Nah ini adalah proses-proses informasi yang luar biasa sekali pemirsa didapatkan dalam katakanlah diskusi pada hari ini ya. Iya. Ini jadi saya juga bertambah insight-nya ternyata. Oke. Tadi sempat kalau berbincang kira-kira kalau misalkan tadi ada mungkin istri atau suami katakanlah seperti itu ya, jadi bisa juga atau penjaminnya juga pindah ya seperti itu. Iya. Oke, luar biasa sekali. Nah kalau Mas Yuris saya mau tanya lagi, kalau tadi pelajar gitu kan ya misalkan, berarti kan katakanlah pertukaran pelajar internasional gitu ya. Itu berarti kira-kira tadi disebutkan 1 tahun gitu? Iya. Maksudnya maksimal setahun ya, habis itu dia harus katakanlah memperpanjang kembali atau mungkin bisa seterusnya, sebenarnya gimana? Iya, jadi kalau misalnya untuk izin tinggal pelajar itu kita sesuaikan dengan rekom dari Dikti. Jadi kalau misalnya rekomnya diberikan 1 tahun, maka visa biasanya diberikan selama 1 tahun, kemudian nanti izin tinggalnya juga diberikan selama 1 tahun. Oke. Gitu. Nah, ada juga case yang diberikan langsung 2 tahun. Langsung 2 tahun. Cuma kalau untuk yang 2 tahun ini, nanti untuk izin tinggalnya harus persetujuan Direktorat Jenderal Imigrasi. Gitu. Kemudian perpanjangannya pun demikian Pak. Jadi setelah di 1 tahun izin tinggalnya habis, dia harus mengurus perpanjangan izin tinggalnya, maka dia harus mempunyai rekomendasi lagi nih dari Dikti untuk perpanjangannya gitu. Nah, perpanjangan juga sama, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Oke, baik, luar biasa sekali. Nah ini sebenarnya masukan juga buat saya. Iya. Oh ternyata begitu cara urusnya. Nah, jadi bagi pemirsa, ya mungkin juga sekarang banyak trennya karena katakanlah di kalangan pelajar nih Mas Joko dan juga Mas Yuris,
katakanlah di Kemendikbudristek ini membuka kesempatan untuk para pelajarnya untuk bisa studi gitu ya, pertemuan pelajar dengan keluar, mungkin di luar juga datang ke sini. Jadi sehingga yang di Kota Depok ini juga bisa memahami dan bagaimana prosesnya. Untuk itu tetaplah makanya bisa datang atau enggak kunjungi ya nanti informasi. Sebenarnya nanti habis ini juga ada nih dari kira-kira lapor WNA-nya kemana saja, tapi jangan jangan tunjukin dulu. Oh ya, ya jangan tunjukin baru dulu. Mencet. Iya, baru dipencet ya. Kenapa? Karena kita akan menyaksikan dulu bersama-sama nih dari VT Operasi Gabungan Timpora. Untuk itu kita saksikan bersama. Baik, pemirsa, demikian yang kita akan saksikan bersama itu adalah dari VT Operasi Gabungan Timpora yang dilakukan oleh Keimigrasian Kota Depok. Nah, ini luar biasa sekali pemirsa, bahwa ini menjaga nih salah satunya dengan kedaulatan dari negara kita Republik Indonesia. Nah, mungkin saya mau ke Mas Joko dulu, Mas Joko. Nah, kita harus meluruskan sedikit nih ya tentang dari pelaporan orang asing gitu ya. Oke, mungkin kadang tuh pemirsa gitu atau mungkin netizen juga nih ya gitu. Sebenarnya ngapain sih lapor-lapor gitu kan ya, walaupun tadi Mas Joko juga sudah sampaikan sebenarnya hanya untuk mendata gitu kan ya gitu. Nah, suka ada lagi nih asumsi-asumsi biasanya gitu kan ya. Terus kalau data mau diapain gitu kan ya. Nah, ini saatnya Mas Joko bisa menyampaikan kepada halayak ramai sebenarnya tujuan dari pelaporan orang asing ini seperti apa gitu, dan juga akhirnya Kota Depok, katakanlah tugas dari Mas Joko dan Mas Yuri dan juga teman-teman ini bisa ternyata memang begini loh tugasnya gitu lah. Silakan Mas Joko. Ya, jadi memang terkait pelaporan orang asing ini merupakan bentuk pengawasan administratif terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing. Maka dari itu kan pemerintah menetapkan suatu kebijakan melalui Undang-Undang 6 tahun 2011 dan juga PP 31 2013. Di situ juga disampaikan bahwa memang setiap orang asing dan juga penjaminnya wajib melaporkan segala perubahan status sipil, status keimigrasian, alamat, dan untuk tempat penginapan juga diwajibkan untuk melapor keberadaan si orang asing ini. Tujuannya ini adalah supaya
dari internal sendiri untuk mempermudah pengawasan keimigrasiannya. Betul. Dan juga nanti itu kan datanya ini bisa sebagai bank data kami untuk berkoordinasi dengan instansi lain. Karena ketika instansi lain mungkin misalkan ada warga negara asing atau orang asing yang dia disangkakan sebagai pengedar narkoba gitu. Nah, kalau imigrasi nggak ada datanya ini gimana caranya kan? Gimana jadinya? Jadi makanya kami selalu untuk senantiasa menghimpun data-data tersebut ya selain memang untuk dari kami pengawasan secara administratif juga untuk berkoordinasi dengan instansi lain untuk menjaga yang tadi Mas Igun bilang kedaulatan negara. Betul gitu. sekali. Betul. Jadi jangan sampai lolos nih ya kalau bahasanya. Jangan sampai baju merah lolos. jangan sampai lolos. Betul, iya sekali. Karena biasanya kan yang diserang itu adalah generasi muda gitu ya. Betul, Joko, ya. betul. Padahal sebenarnya generasi muda kita ini adalah untuk tongkat estafet kepemimpinan nanti Indonesia berikutnya. Betul. Luar biasa sekali. Baik. Nah, kalau saya ke Mas Yuris, kita sebelumnya kan juga pandemi COVID-19. Nah, saat ini sudah katakanlah berdoa bersama sudah berangsur-angsur membaik lah, katakan seperti itu. Nah, ini gimana katakanlah aktivitas orang asing yang pada saat mungkin PPKM, kemudian juga yang saat ini mungkin sudah berangsur, levelnya sudah turun, silakan. Iya, jadi begini, untuk saat ini kegiatan orang asing sendiri sebenarnya masih dibatasi lah. Jadi belum secara penuh orang asing ini bisa diizinkan masuk ke Indonesia. Mungkin hanya tertentu aja kayak misalnya untuk kerja, kemudian penyatuan keluarga dan hal-hal lain yang mungkin dianggap urgent, tapi kalau untuk wisata dan lain-lain itu memang belum kita buka untuk masuk ke wilayah Indonesia. Gitu. Nah, kemudian tadi pentingnya pelaporan ini mungkin saya agak sedikit menambahkan dari Pak Joko. Jadi pelaporan ini kan sebagai bank data untuk kita juga. Kemudian ada aplikasi dari Direktorat Jenderal sendiri yang namanya APOA ini. Memang dia itu sebagian besar ini datanya untuk menghimpun pergerakan orang asing yang menggunakan izin tinggal kunjungan sebenarnya. Lebih prioritasnya ke arah sana. Kalau untuk pemegang izin tinggal terbatas, kemudian izin tinggal tetap, mereka kan sudah pasti melapor. Untuk mendapatkan izin tinggal mereka harus melapor gitu ke kantor imigrasi. Jadi ketika mereka sudah mendapatkan visa, kemudian masuk ke Indonesia, mereka diberikan waktu 30 hari untuk melapor visa mereka diubah menjadi izin tinggal, gitu kan. Nah, jadi mungkin ini nggak terlalu jadi perhatian yang lebih, tapi bagi pemegang izin tinggal kunjungan karena sifatnya hanya kunjungan, jadi belum tentu dia ada di sini terus. Walaupun mungkin melakukan perpanjangan izin tinggal kunjungannya katakan di kantor imigrasi Depok. Tapi belum tentu dia selamanya tinggal di situ. Artinya selama izin tinggal yang diberikan itu dia tinggal di sini terus gitu kan. Kemungkinan ada perpindahan dari tempat satu ke tempat lainnya. Nah, disinilah fungsinya APOA tadi, Pak. Jadi pelaporan terkait perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya terhadap orang asing yang satu tersebut. Itu ini mungkin APOA ini lebih ke arah sana. Tapi kalau misalnya untuk yang perubahan status sipil, jadi kalau saya pribadi mengklasifikasikan jadi dua, Pak. Ada perubahan status sipil, ya terkait mungkin perkawinan, kemudian kematian, kelahiran, dan seterusnya itu namanya perubahan status sipil. Yang satu lagi adalah laporan terkait dengan alamat tinggal. Gitu. Jadi kami jadi dua. Nah, untuk alamat tinggal mungkin bagi pemegang izin tinggal kunjungan tadi bisa menggunakan aplikasi APOA tadi. Tapi kalau misalnya untuk yang pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, pastinya harus mengajukan permohonan ke kantor imigrasi sih untuk melakukan perubahan alamatnya, gitu. Atau mungkin melaporkan perubahan status sipilnya, baik pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, dan segala sesuatunya harus dilaporkan ke kantor imigrasi. Oke, baik. Nah, ini juga tadi ya, tidak hanya pendataan sekali lagi pemirsa ya, tapi juga sebagai bank data, jadi juga semakin aman ya sebenarnya negara kita. Oke, baik. Nah, biasanya juga kan katakanlah tadi kalau kita lihat VT dari tim operasi gabungan Timpora ini juga ada yang bandel gitu ya, katakanlah seperti ini. Berarti ada sanksi kan ya, penegakan hukum. Ya. Nah, mungkin boleh silakan Mas Joko. Oh iya. Ya, cerita silakan. Jadi terkait penegakan hukumnya di pasal 116, apabila orang asing tidak melakukan kewajibannya untuk melaporkan pelaporan perubahan status sipil, perubahan alamat, lalu perubahan penjamin, yang tadi telah disampaikan oleh Pak Yuris, itu ada pidana kurungannya, Mas Igun. Pidana kurungan 3 bulan dan pidana dendanya maksimal 25 juta rupiah. Lalu juga untuk pemilik pengurus tempat penginapan, apabila tidak menjalankan kewajibannya untuk melaporkan keberadaan orang asing di tempatnya, itu juga ada
apabila terbukti ada pidana kurungan 3 bulan dan juga pidana dendanya maksimal 25 juta rupiah. Dan yang terakhir ini yang agak berat nih, penjamin. Ya, kalau agak berat saya agak merinding gitu. Ya saya berdoa pasti semoga nggak ada yang berwenang hukum lah gitu. Ya oke. Yang paling berat gimana nih Mas Joko? Kalau terkait penjamin itu kan ketika yang bersangkutan melakukan aplikasi visa ataupun izin tinggal, si penjamin membuat namanya surat permohonan dan surat jaminan. Bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan, itu yang perlu digarisbesar. Dan penjamin sudah menandatangani surat tersebut di atas materai 10.000. Jadi secara hukum harus benar-benar bertanggung jawab. Jangan asal-asal mendatangkan orang asing lalu dilepas begitu aja. Karena yang pasti dari kami selaku penegak hukum akan berfokus juga kepada penjaminnya, mengapa tidak bertanggung jawab. Dan ini pidana kurangannya bisa 5 tahun hingga dendanya maksimal 500 juta rupiah. Oke, baik. Ini yang ngomong langsung ini loh ya, kasus intelijen ya. Siap. Ya. Siap, juga jawabannya siap gitu. Oke. Nah, kalau misalkan tadi penegakan hukum berarti kan katakanlah ada yang tidak seharusnya dilakukan oleh yang bersangkutan gitu seperti itu, atau juga dibantu dengan pelaporan dari masyarakat. Nah, kira-kira lapornya kemana lagi nih? Tadi ada nomor WhatsApp kalau nggak salah. Ya. Oke. Jadi terakhir inilah lapor tentang keberadaan kegiatan orang asing yang mencurigakan, apalagi mencurigakan ya. Jadi di sini ada nomor teleponnya di 021 778 20 580 atau juga bisa langsung WhatsApp ke kami, tapi ini chat only, nggak bisa ditelepon. Ya, jadi telepon ya, nanti nggak diangkat soalnya. Nggak diangkat. Nggak diangkat ya gitu. Nanti jangan disangka PHP, emang buat chat aja. Buat chat aja. Jadi di 0811 8255 891. Oke, ini adalah nomor-nomor dari layanan customer, katakanlah customer care mungkin kalau saya bilangnya ya gitu. Atau yang membantu ya masyarakat, tolong bantu kantor imigrasi Kota Depok untuk bekerja dengan baik tentunya. Dan sudah disediakan wadahnya. Sudah disediakan wadahnya. Gitu. Kalau tadi kata Mas Joko jangan ditelepon gitu ya. Dan kalau ditelepon semuanya nelpon semua ringing terus ini. Gak balas-balas chat ya. Oke, baik. Nah, ini luar biasa sekali pemirsa, di segmen ini telah membahas gitu tadi bagaimana penegakan dilakukan kalau seandainya ada oknum gitu ya dari warga negara asing yang tidak seharusnya atau tidak melengkapi syarat administratif yang ada. Dan nanti di segmen berikutnya kita juga akan membahas kira-kira apa saja kasus-kasus yang mungkin sebelumnya atau juga terjadi, dan ini jadi pembelajaran untuk kita semua dan solusinya juga seperti apa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di UGTV. Pemirsa UTV, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Bincang Santai bareng Imigrasi tentunya, yang dimana kali ini dengan narasumber dari Kantor Imigrasi Kota Depok ya. Nah, ini tadi disampaikan di segmen-segmen sebelumnya itu adalah membahas mengenai pelaporan dari warga negara asing di Kota Depok tentunya. Nah, juga dibahas tadi adalah bagaimana cara pelaporan dan juga bahkan ada juga nomor-nomor di sosial media yang bisa disampaikan ya. Jadi para pemirsa UTV khususnya di Kota Depok bisa melaporkan hal tersebut sebagai bentuk kontribusi sebagai masyarakat untuk kita bisa membantu pelaporan sebagai bank data ya di kantor imigrasi Kota Depok tentunya. Nah, kalau tadi dengan penegakan hukum sudah, kemudian juga dengan aplikasi juga sudah. Ya, ini tandanya berkolaborasi, bersinergi ya, kira-kira seperti itu. Apalagi di revolusi industri 4.0 ya. Itu. Tadi saya juga sebenarnya pengen bahas lebih, mungkin nanti segmen berikutnya aja ya, di berikutnya tentang ada penerapan artificial intelligence di aplikasi. Ya, itu menarik tuh soalnya ya. Kira-kira gimana sebenarnya itu diterapkan di kantor imigrasi Kota Depok. Nah, tapi karena itu nanti. Nah, sekarang saya bertanya nih kepada Mas Joko selaku intelijen gitu ya.
Saya suka merinding kalau ngomong intelligence. Kalau bahasa netizen, ntar ada tukang bakso di depan rumah gitu biasanya. Pakai HT. Pakai HT gitu misalkan. Iya, Nah, iya. oke, dengan kasus-kasus ya mungkin sebelumnya ada nih Mas Joko, yang jadi pembelajaran itu sebenarnya paling banyak tuh kasus apa sih dari warga negara asing yang datang di Kota Depok? Mungkin kalau kita katakanlah paling dasar, aduh lupa gitu ya, tapi kan terlalu klise itu ya, Iya, ya iya. seperti itu. Mungkin Mas Joko atau mungkin nanti menambahkan Mas Yuris boleh cerita kepada pemirsa, silakan. Ya, terkait orang asing yang berada di Kota Depok melanggar keimigrasian itu mostly adalah melebihi masa izin tinggal yang diberikan atau yang bisa dikenal dengan overstay. Oke. Itu karena ya kemungkinan mereka terlena hidup di sini, ya kan? Karena mungkin kan di Indonesia itu masih terjangkau bagi mereka. Jadi terlena dan sehingga jadi overstay. Dan yang kedua itu yang dibahas hari ini yaitu tentang dia tidak membuat perubahan alamat seperti itu, tidak melaporkan keberadaan orang asing. Jadi konsekuensinya harus ada sanksinya yang diberikan seperti gitu. Oke. Nah, itu mungkin kalau tadi terlalu nyaman ya. Iya, nyaman terlalu tinggal di nyaman. Kota Depok. Bahaya juga ternyata terlalu nyaman ya Mas Joko. Baik. Kalau Mas Yuris nih, Mas Yuris. Kira-kira sebelum pandemi dan saat pandemi itu pasti ada perbedaan katakanlah jumlah dari yang melanggar hal tersebut gitu ya. Nah, ini mungkin bisa cerita sedikit kira-kira berapa sih kisaran gitu kan ya angka-angka yang melakukan pelanggaran itu, dan mungkin juga bisa cerita solusinya apa biasanya diterapkan oleh kantor imigrasi. Iya, jadi mau cerita sedikit ya. Jadi justru kalau bisa dibilang nih pada masa pandemi ini malah lebih banyak nih. Oh gitu. Gitu. Saya pikir Yang malah lebih melakukan sedikit tadi. keimigrasian, iya. Melakukan pelanggaran keimigrasian karena overstay gitu. Oke. Karena memang di awal-awal pandemi itu kita kan punya kebijakan, ya udah kita loss gitu. Oke. Kita loss untuk izin tinggalnya. Kemudian ada keluar aturan baru lagi bahwa tetap harus melapor dengan mekanisme tertentu lah. Nah, di situ banyak nih orang yang nggak paham, mungkin nggak update dengan informasi itu, sehingga akhirnya mereka banyak nih yang overstay gitu, melebihi masa tinggalnya di Kota Depok gitu. Nah, mungkin kalau masa pandemi ini justru malah bisa dibilang lebih banyak lah, Lebih banyak. karena mungkin informasinya yang kurang, mereka cari informasinya juga nggak pas, mungkin nggak tahu perkembangan informasinya, sehingga mereka melebihi masa tinggal di Indonesia. Oke, baik. Nanti sebenarnya tadi juga sudah dikatakanlah diperjelas ya oleh Mas Yuris bahwa sebenarnya sudah diberikan kebijakan gitu kan ya, karena mungkin dia juga nggak bisa pulang ke sana ya karena mungkin saya bilangnya forbidden juga agak kasar ya, tapi karena mencegah gitu kan ya dari COVID-19 ini akhirnya di loss, tapi tetap dengan harusnya tetap lapor gitu kan ya, sesuai dengan ketentuan berlaku. Nah, kalau solusinya biasanya apa sih yang diterapkan di kantor imigrasi kalau ada yang seperti itu? Pasti kan harus ada pengarahan gitu kan ya, ini harus diapain sih sebenarnya gitu. Mungkin Mas Yuris? Iya, jadi sebenarnya kami ini sudah menginformasikan kan melalui platform media sosial, kemudian kami juga sudah melakukan sosialisasi, termasuk di UGTV ini juga bentuk sosialisasi kami terhadap pelaksanaan keimigrasian gitu kan. Harusnya masyarakat tuh bisa lebih minimal memahami, mengetahui apa yang harus dilakukan gitu kaitan dengan izin tinggal yang mereka miliki gitu. Nah, kalau kemarin memang ada kebijakan terkait yang tadi saya bilang mungkin di loss izin tinggal, kemudian ada keluar kebijakan baru terkait bagaimana cara pelaporannya, kemudian ada kebijakan baru lagi terkait dengan namanya visa dalam negeri. Jadi apabila memang sudah tidak bisa diperpanjang, maka diharuskan mengajukan visa baru, cuman orang asing tidak perlu keluar negeri, cukup dari dalam negeri pun bisa gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin masyarakat kurang update, makanya kita menyebarkan informasinya melalui platform-platform media sosial, kemudian termasuk di sini juga kita sebarkan informasi tersebut. Oke, baik. Ini luar biasa sekali. Nah, ini kekuatan media informasi sebenarnya ya. Betul. Ya, untuk menyebarkan informasi seluas mungkin. Kira-kira begitu. Baik. Oke, mungkin kalau sekarang kita sudah di penghujung acara, tak terasa ini saya masih banyak list pertanyaan saya. Oke, tapi mungkin saya ke Mas Yuris dulu deh, nggak apa-apa, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan ini kepada teman-teman Tujuh TV, mungkin ada sanak saudaranya yang kenal dengan orang asing yang sedang kesini, tapi mungkin ada yang kurang gitu kan ya, mungkin harus seperti apa. Nah, ini silakan Mas Yuris terlebih dahulu menyampaikan informasinya. Terima kasih Pak. Jadi mungkin terkait dengan keberadaan orang asing yang ada di wilayah Depok khususnya, mungkin bisa melaporkan keberadaan dirinya. Jadi bukan hanya orang asing, tapi penjamin, kemudian tempat penginapan,
Kemudian perusahaan itu bisa melaporkan melalui aplikasi APOA. Kalau misalnya memang orang asing itu lebih mengarah kepada visa kunjungan atau izin tinggal kunjungan, dan melaporkan segala kegiatan dan perubahan status sipil dari orang asing tersebut ke kantor imigrasi wilayah kerja, wilayah tempat tinggalnya. Jadi mungkin itu sih Pak yang bisa jadi pesan saya. Oke. Kalau bingung, jangan lupa datang aja ke kantor imigrasi ya. Betul, Gitu. Jangan malu-malu ya, gitu. Tapi jangan lupa pakai masker ya. Oke. Pakai masker. Oke. Kalau Mas Joko silakan. Ya, dari saya terkait pelaporan orang asing, tentunya partisipasi masyarakat sangat-sangat kami butuhkan, karena terkait pelaporan informasi dari masyarakat itu, menurut saya pribadi, secara subjektif saya menilai itu cepat dan aktual. Jadi saya juga berterima kasih kepada masyarakat Kota Depok yang telah sangat aktif dalam memberikan informasi pada kami terkait keberadaan dan kegiatan orang asing. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Yusri Mas Joko nih atas sharingnya, diskusinya yaitu tentang kewajiban pelaporan izin tinggal WNA di Kota Depok. Dan bagi pemirsa UTV di mana-mana berada juga mungkin ada warga negara asing yang sudah fasih dengan berbahasa Indonesia. Ya, jangan lupa untuk lapor tentunya, karena banyak sekali platform-platform sosial media dan juga media informasi lainnya yang telah disediakan oleh kantor imigrasi Kota Depok. Bisa juga menghubungi di 021 77820580 ya, atau juga bisa chat only di 081182555891 melalui platform WhatsApp tentunya. Nah, ini salah satu bentuk kontribusi yang luar biasa sekali sebagai layanan yang mungkin bisa dikatakan terbaik ya saat ini, dan nantinya akan lebih baik lagi pengembangan inovasi dari kantor imigrasi Kota Depok. Untuk itu jangan lupa lapor, dan juga kita jaga kedaulatan dari negara kita tercinta, itu adalah Republik Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Untuk itu saya Guntur Eka Saputra dan juga kerabat kerja tim yang bertugas pamit mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kekurangan milik kita manusia dan kesempurnaan milik Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu terima kasih dan sampai jumpa.